Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kode penyelesaian kami untuk Homebox 1 dan Homebox 2. Langsung saja ke Homebox 1, tugasnya yaitu untuk membuat konversi gambar berwarna menjadi gambar grayscale. Untuk formulanya sendiri ini kita mengalihkan nilai-nilai warna pada tiap pixel dengan formula ini, yaitu merah dikalikan dengan 0,299, hijau dikalikan dengan 0,587, dan biru dikalikan dengan 0,114. Lalu di Homebox ini terdapat prosedur pengubahan gambar berwarna menjadi gambar grayscale namun menggunakan CPU. Di sini gambarnya itu direpresentasikan menggunakan array satu dimensi. Jadi tiap-tiap elemen dari array itu urut dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah adalah pixel dari gambar tersebut. Nah, di sini rows atau baris itu merepresentasikan Y, dan kolom itu merepresentasikan X. Jadi nanti seperti ini. Misal ini ada gambar 8 kali 8. Jadi nanti 1, 2, 3, 4 sampai 8. Terus selanjutnya yang di bawah ini adalah maaf. Mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3 sampai 8 sampai 7. Lalu selanjutnya 8, 9, 10, terus sampai 15, selanjutnya 16 gitu sampai selesai gambarnya. Jadi untuk representasi pixelnya seperti itu. Lalu langsung saja kita ubah prosedur ini menjadi menggunakan CUDA, parallel processing menggunakan CUDA. Di sini yang saya lakukan adalah membagi tiap-tiap gambar itu menjadi beberapa blok grid. Jadi ini saya bagi jadi seperti ini, dan misal seperti ini, dan di grid ini tiap-tiap bloknya ini memiliki ukuran 16 kali 16. Jadi ini 16 kali 16, ini 16 kali 16, 16 kali 16. Lalu untuk prosedur yang mengubah warnanya itu sendiri sama, algoritmanya sama, namun dikarenakan ini kita menggunakan CUDA, jadi kita bisa melakukan parallel processing. Jadi di sini karena ininya sudah sama, dan untuk yang di sini tadi rows ini menandakan untuk Y dan kolom ini menandakan untuk X, maka tinggal kita cari thread indeks yang merepresentasikan Y dan R, rows dan kolom tiap pixel. Jadi di sini karena tadi tiap-tiap di gambarnya ini dibagi menjadi beberapa grid, beberapa blok yang ukurannya 16 kali 16, maka untuk mendapatkan indeks R-nya kita menggunakan indeks blok X, maka yang ini urut dari 0, lalu block dimension X, maka ini jumlah pixel yang ada di satu blok totalnya berapa, lalu ditambah thread index yang X. Jadi threadnya itu kan ada 1 sampai 16 karena bloknya kan 16 kali 16. Jadi nanti indeksnya itu 2 dimensi. Jadi threadnya itu indeks X nya itu misal 0, itu Y-nya bisa 1 sampai 6, 0 sampai 15, dan Y-nya juga seperti itu. Jadi Y-nya, bila Y-nya itu 0, maka indeks X-nya itu dia memiliki 0 sampai 15 juga. Untuk mendapatkan posisi R-nya atau Y-nya seperti itu. Untuk mendapatkan posisi X atau kolomnya itu sama. Jadi kita indeks dari Y-nya, blok indeks Y-nya, misalnya yang di sini. Di sini indeks yang pertama kan 0. 0 berarti 0 dikali jumlah dimensi Y. Jumlah dimensi Y ada 16. Sini ada 16, jadi 0 kali 16 ada 0, tambah indeks thread-nya. Mulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya sampai 15. Begitu sudah didapatkan, lalu tinggal dimasukkan ke algoritmanya itu tadi. Algoritma yang sama seperti ini. Mungkin langsung kita build saja. Sudah sukses. Kita coba.
Ini untuk cara penggunaannya sendiri, ini ada di main.cpp. Ini cara penggunaannya. Kita tulis nama filenya. Di sini proyek yang saya buat adalah grayscale.exe, lalu kita masukkan input gambarnya. Misal thank you share small.cpp. Sudah selesai. Berikut hasilnya. Di sini gambar reference ini dijalankan menggunakan fungsi reference calculation, yaitu perubahan gambar background menjadi gambar grayscale menggunakan CPU. Lalu dan ini menggunakan CUDA. Sudah sama-sama grayscale. Dan ini perbedaan dari yang menggunakan CPU dan menggunakan CUDA-nya seperti ini. Terdapat perbedaan sedikit namun tidak tampak, tidak kasat mata. Kita coba lagi untuk gambar yang lain. Bisa dilihat, ini referensi dengan menggunakan CPU, ini dengan menggunakan parallel processing menggunakan CUDA. Baik, selanjutnya untuk kelompok kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini source code untuk problem set kedua yang akan dijelaskan oleh saya, Roberto Sokong Setiawan. Saat ini saya akan menjelaskan proses konvolusi pada citra menggunakan matriks mesh atau kernel yang berbentuk persegi untuk memberikan efek blur pada gambar input. Metode yang digunakan di sini adalah Gaussian blur. Penjelasannya seperti yang ada di layar ini. Misalkan terdapat matriks filter dan matriks salah satu channel warna dari gambar input. Elemen filter berisi kumpulan bobot yang setiap elemennya akan dikalikan dengan elemen dari matriks input, lalu dijumlahkan. Proses ini akan dilakukan terus-menerus untuk setiap elemen dan setiap matriks channel warna. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan prosedur your Gaussian blur. Di sini ada beberapa parameter. Saya akan menjelaskan dulu alokasi memori untuk setiap array yang menjadi parameter dari prosedur your Gaussian blur. Alokasinya terdapat pada prosedur allocate memory to copy to GPU. Di sini pertama-tama saya akan melakukan memori alokasi. Tujuannya adalah array D-red, yang artinya array ini berada pada device atau GPU dengan ukuran size of unsigned char dikalikan dengan lebar kali panjang gambar. Begitu juga untuk channel warna lain yaitu green dan blue. Setelah ketiga-tiganya dialokasikan, selanjutnya adalah mengalokasikan memori untuk filter yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini filter itu berbentuk seperti persegi, jadi prosedurnya sama, CUDA malloc, kemudian area yang akan dialokasikan, lalu ukurannya adalah size of load dikalikan filter width pangkat 2. Dan terakhir adalah mengisi filter yang ada di GPU dengan array isi yang ada di array host atau hub filter menggunakan CUDA memcopy. Di sini CUDA memcopy parameternya adalah tujuan, kemudian asalnya, lalu adalah ukurannya size of load dikalikan filter width pangkat 2. Kemudian ini untuk menunjukkan proses pengcopy-nya, yaitu dari host atau dari memori yang dikelola oleh CPU ke memori GPU. Oke, jadi prosedur allocate memory and copy to GPU seperti itu. Kembali saya akan menjelaskan your Gaussian blur. Pertama-tama saya akan mengatur ukuran blok dan thread yang akan digunakan. Di sini blok terdiri dari beberapa thread. Untuk bloknya sendiri akan saya atur sebanyak panjang dari selebar gambar, yaitu kalau sesuai parameternya adalah num of row. Sedangkan jumlah threadnya adalah sebanyak panjang dari gambarnya. Kali parameter num of column. Kemudian saya akan menjalankan fungsi atau dalam CUDA disebut kernel yang namanya adalah separate channel. Sesuai dengan deskripsi di sini, fungsi ini akan memisahkan RGBA image ke beberapa color channel. Di sini color channelnya adalah array. Untuk penjelasannya ini. Jadi pertama-tama saya akan
membuat variabel baru, yaitu row dan C kolom. Row sendiri adalah block index X, sedangkan kolom adalah thread index X. Di sini untuk mengakses indeks dari thread yang berada pada blok itu adalah R dikalikan 6 of kolom ditambah C. Kemudian saya validasi dulu, tujuannya agar tidak mengakses memori yang berada di luar dari gambar. Jika ini terpenuhi, maka proses akan tidak dilanjutkan, sedangkan jika ini tidak terpenuhi, proses bisa berjalan, yaitu untuk memisahkan yang awalnya dari input, setiap elemen dari input image RGBA, yang elemennya adalah ujar 4, dipisahkan ke dalam variabel baru yang namanya channel dengan tipe data yang sama, yaitu ujar 4. Ujar 4 memiliki 3 komponen, pertama X, Y, dan Z, yang masing-masing akan di-outputkan ke red channel, green channel, dan blue channel. Proses ini yang saya tunjukkan berlangsung secara paralel. Jadi tidak berlangsung secara sekuensial seperti algoritma biasa yang dieksekusi oleh CPU. Setelah gambar dipisahkan menjadi masing-masing channel, saya akan melakukan pemanggilan kernel Gaussian blur sesuai blok dan thread yang sudah saya atur sebelumnya untuk 3 array, yaitu red, green, dan blue. Untuk memastikan lagi, array-nya ini adalah menggunakan prefix D, yang artinya adalah device, berarti memorinya berada pada GPU. Ini adalah outputnya yang sudah di blur, ini juga. Kemudian untuk source code-nya, void Gaussian blur, ada parameternya yang sama seperti prosedur sebelumnya. Kemudian saya juga melakukan validasi. Jika validasi tidak terpenuhi, maka proses untuk melakukan konvolusi citra bisa dilakukan. Proses konvolusi citra jika dilakukan di CUDA menggunakan parallel communication pattern, yaitu stencil. Jadi stencil itu adalah mengakses atau membaca memori dari beberapa sumber, kemudian menuliskan ke dalam satu sumber. Selain itu juga terdapat data reuse yang berulang, karena kita akan memberikan efek blur untuk input image-nya. Kode ini ada di reference calculator. Saya mengambil referensinya, kemudian menggunakan block index X dan thread index X sebagai R dan kolom. Kemudian hasilnya adalah output channel, yaitu yang sudah diblurkan. Setelah ketiga-tiganya ini diblurkan, hasilnya adalah red blur, green blur, dan blue blur. Terakhir adalah mengembalikan lagi dari ketiga channel ini digabungkan ke dalam satu array of ujar 4, yaitu output image RGBA yang memorinya berada pada device atau CPU. Prosedurnya seperti ini. Jadi sama, saya membuat variabel baru integer R dan integer C yang isinya blok index X dan thread index X. Kemudian mengakses thread index location dengan R kali 6 of kolom ditambah C. Lalu melakukan validasi agar tidak mengakses memori yang di luar gambar. Kemudian untuk setiap input, yaitu red channel, green, dan blue channel, akan disimpan pada unsigned chart RGB. Kemudian untuk A adalah 255, yang artinya tidak transparan. Outputnya adalah output image RGBAI dengan membuat komponen dari variabel R, G, B, dan A. Jadi seperti ini. Prosesnya juga sama, berjalan secara paralel di GPU. Dan untuk prosedur your Gaussian blur cukup seperti itu. Untuk demo program dari project yang sudah saya jelaskan, saya akan membuildnya menggunakan Visual Studio. Sini karena saya sudah membuild sebelumnya, jadi hasilnya satu up to date. Lalu di bagian projectnya, saya akan menuju bagian x64 folder release, karena di sini saya menggunakan versi release. Kemudian saya akan memanggil command prompt. Untuk inputnya, saya akan menggunakan foto rekan saya. Di sini, ukurannya adalah 256 kali 256, dan ini belum di blur. Ini untuk lebih jelasnya. Jadi langsung saja.
Nah, setelah dipanggil, code ini berjalan 1,37 milisecond dan hasilnya pas. Ini adalah outputnya, ada 3 output. Yang pertama ini output yang dijalankan menggunakan CUDA, yaitu GPU, diproses oleh GPU. Sedangkan HW2 reference dijalankan menggunakan CPU, seperti biasa menggunakan serial, bukan paralel, dan juga looping. Kemudian ini perbedaan dua gambarnya, karena hitam semua, jadi tidak ada perbedaannya, yang artinya sudah sesuai dengan CPU. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata saat kami menjelaskan. Dan terima kasih sudah menonton.